Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang, jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas dikenal sebagai rasul yang ingin melihat bukti nyata sebelum percaya kepada kebangkitan Yesus. Namun, di balik keraguannya, Thomas adalah seorang murid yang jujur, tulus, dan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ketika akhirnya berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ia membuat pengakuan iman yang mendalam. "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan ini menunjukkan bahwa Thomas akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Penulis Injil Yohanes hari ini menceritakan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul dan kemudian mengundang Thomas untuk melihat serta menyentuh luka-lukanya. Setelah melihat Yesus, Thomas percaya dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Allah. Lalu Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan bahwa iman tidak hanya didasarkan pada apa yang dapat dilihat, tetapi juga pada kepercayaan yang lahir dari hati yang terbuka kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Terkadang kita pun bersikap seperti Santo Thomas yang menuntut bukti nyata sebelum percaya. Kita ingin melihat terlebih dahulu
sebelum menyerahkan hati kepada Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa hadir dan bekerja dalam hidup kita, meskipun tidak selalu dengan cara yang dapat kita lihat atau pahami. Di tengah berbagai keraguan dan tantangan hidup, marilah belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan dan mengandalkan sabdanya. Semoga mata hati kita semakin terbuka untuk mengenali karyanya dan tetap setia beriman meskipun tidak melihat secara langsung. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.